Assalamualaikum Sobat Football United. Bismillah. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Mark Critchley dan juga Laurie Whitwell di The Athletic terkait dengan Jason Wilcox yang telah mengalami peningkatan yang pesat di Manchester United. Beginilah cara dia melakukannya. Ini adalah judul artikelnya di The Athletic. Langsung aja ya, gua artikan dan nanti akan ditanggapi juga. Kisah di balik perekrutan pertama Manchester United sejak kepergian Dan Ashworth sebagai direktur olahraga, Sporting Director, menunjukkan mengapa Jason Wilcox akhirnya menggantikannya sebagai eksekutif sepak bola paling senior klub. Setelah mengetahui bahwa Aiden Heaven telah bertemu pejabat Eintracht Frankfurt selama jendela musim transfer musim dingin, Jason Wilcox mengatur agar pemain belakang Arsenal itu mengunjungi Old Trafford untuk pertemuan Liga Eropa dengan Rangers pada tanggal 23 Januari. Oh, ternyata Aiden Heaven ini sudah bertemu dengan petinggi Eintracht Frankfurt. Manchester United menggelar karpet merah malam itu dengan Heaven duduk di box director di Sir Bobby Charlton stand. Sebuah pertemuan diatur dengan Ruben Amorim. Ada juga jabat tangan dengan manajer legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson, tetapi faktor penentunya adalah Jason Wilcox. Direktur teknik saat itu, Jason Wilcox, meyakinkan Heaven bahwa jika ia bergabung dengan United, ia akan cepat beradaptasi dengan lingkungan yang cocok untuknya dan ambisinya. Di bawah pelatih yang berkomitmen memainkan 3 back yang terdiri dari pemain bertahan yang berani dalam penguasaan bola di sebuah klub dengan sejarah panjang dalam pengembangan pemain muda. Kontrak Heaven di Arsenal akan segera berakhir. Klub-klub lain termasuk Chelsea, Newcastle United mengajukan paket keuangan yang lebih menarik. Beberapa bahkan menawarkannya uang 2 kali lipat, sementara Barcelona, Marseille juga meliriknya. Namun fokus Wilcox pada bagaimana pemain 18 tahun itu akan cocok dengan visi United yang lebih luas akhirnya memenangkannya. Wow, ini kabar di luar di belakang layar ya tentang Aiden Heaven, bagaimana peran dari Jason Wilcox. Ini juga sekaligus memberikan juga wawasan ya, paling tidak untuk gua, bahwa dalam proses transfer ini bukan hanya terkait dengan uang. Makanya dalam proses transfer bursa, transfer musim panas ini ada beberapa yang mengatakan United lambat, United bla bla bla. Prosesnya ternyata tidak hanya tentang uang. Ada hal-hal di belakang layar yang harus dilakukan, butuh proses dan butuh kesabaran ya, itu penting. Aiden Heaven menandatangani kontrak dengan United saat baru bermain selama 10 menit di level senior. Sejak saat itu ia telah bermain 6 kali untuk tim utama mereka, tampil memukau di setiap kesempatan, tetapi akan lebih mendapatkan menit bermain jika tidak karena beberapa cedera yang tidak diharapkan. Karirnya di Old Trafford masih dalam tahap awal, tetapi telah dimulai dengan awal yang menjanjikan. Dan terlepas dari bagaimana Heaven berkembang dari sini, akuisisi bek tengah muda, kaki kiri yang nyaman dalam penguasaan bola dan siap berkontribusi di level utama ini hanya dengan 1,5 juta pounds juga merupakan awal yang menjanjikan bagi Wilcox sebagai ketua ya dalam pembuat kesepakatan. Oh wow. Kini sudah 14 bulan sejak kedatangan Wilcox di United, tapi masih sedikit yang diketahui tentang pria yang telah begitu berpengaruh di Old Trafford saat itu. The Athletic telah berbicara kepada semua sumber ya, dan tentang bagaimana Wilcox beroperasi dan lain-lain. Pada bulan April, email dari CEO United untuk seluruh klub menunjuk Wilcox sebagai Director of Football untuk pertama kalinya secara internal. Pengumuman minggu lalu tentang perekrutan Matheus Cunha 62,5 juta pounds dari Wolverhampton juga melakukan hal yang sama dan melakukannya secara terbuka. Wilcox telah menghabiskan tahun lalu untuk memenuhi banyak tanggung jawab dari peran tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh pengaruhnya terhadap perekrutan Heaven, tetapi sekarang ia secara resmi menjadi direktur sepak bola setelah meninggalkan posisi yang sama di Southampton untuk bergabung dengan United. Oke, dia sempat di Southampton ya. Gua melihat memang dia ada banyak sekali merekrut beberapa pemain muda. Salah satu beberapa nama yang disebutkan ya, yaitu ketika jadi dia juga terlibat ini di penjualan pemain-pemain di Southampton. Yang dituliskan di artikel ini bagaimana dia juga terlibat dalam penjualan Romeo Lavia, Tino Livramento, James Ward-Prowse, dan juga Nathan Tella. 10 pemain yang direkrut oleh Wilcox pada saat itu di Southampton sebagian besar adalah pinjaman dan pemain yang tidak terikat kontrak dengan tim lain untuk membentuk fondasi
klub ya untuk kembali ke Liga Premier untuk pertama kalinya di bawah manajer muda yang progresif bernama Russell Martin yang juga didatangkan Wilcox dari Swansea. Pada akhirnya para petinggi Southampton ini juga sedih melihat kepergian dari Jason Wilcox. Meskipun mereka memahami bahwa tawaran posisi senior di United terlalu bagus untuk ditolak. Jadi memang reputasi Jason Wilcox ini juga sangat luar biasa di Southampton. Oke, lalu ya terungkap juga bahwa kepala operasi di Manchester City ini akan menjadi kepala CEO Manchester United berikutnya. Ini hubungannya tentang bagaimana Omar Berada dan juga Wilcox yang pernah bekerja sama di Manchester City ya. Ada perasaan di antara mantan kolega Wilcox di Manchester bahwa ia akan mengikutinya ke seluruh kota. Sekarang ia bersatu kembali di Old Trafford dan Carrington, markas latihan United. Ikatan antara Berada dan Wilcox telah terbukti. Jadi memang ada keterikatan yang sangat erat antara Jason Wilcox dan juga Omar Berada. Dan menurut gue ini merupakan suatu yang positif. Di mana CEO memiliki ikatan yang sangat erat ya dengan penanggung jawab, salah satu penanggung jawab di sisi sepak bola di atas lapangan, yaitu adalah football director dalam ini antara Jason Wilcox dengan Omar Berada. Oke, ya pengangkatan Omar Berada ini diumumkan lebih dulu dan Jason Wilcox bekerja di Carrington sebelum perekrutan di tingkat eksekutif Ineos lainnya pada bulan April tahun lalu. Sementara Berada dan pada saat itu sporting director yang baru ya, dan Ashworth masih menjalani gardening leave di City dan juga Newcastle. Jadi memang Jason Wilcox ini datang duluan. Pada masa-masa awal itu beberapa orang di sekitar Carrington mengingat seorang rekrutan baru yang dengan cepat mengakui skala tugas yang ada di depannya, dengan Wilcox mengatakan hal itu kepada lebih dari satu orang. Ia bahkan merujuk pada sejarahnya baru-baru ini di sisi lain dari perpecahan sepak bola Manchester, memberitahu rekan-rekannya bahwa ia masih memiliki baju olahraga City ya yang lama di lemari bajunya, mengakui bahwa perubahan yang tak terduga dan cepat dari separuh kota yang berwarna biru ke warna merah. Sebagai direktur teknis, peran Wilcox adalah menyediakan jembatan antara tingkat eksekutif di United dan staf pelatih tim utama, meskipun itu mencakup aspek perekrutan dan berarti memperluas kontaknya. Jadi memang peran dari Jason Wilcox ini salah satu yang terbesar adalah menjadi jembatan antara manajemen Manchester United, manajemen eksekutif ya, Omar Berada dan lain-lain, dan juga staf teknis Manchester United. Ia memberi kesan melalui kontribusi penting bagi bisnis United di musim panas selama beberapa bulan berikutnya, khususnya pada perekrutan Leny Yoro. Wilcox tidak hanya bertemu Yoro secara pribadi, tapi juga tahap awal pengejarannya, tetapi juga meminta Rio Ferdinand, mantan rekannya di Leeds United, untuk membantu membujuk Leny Yoro ya, yang banyak diminati itu agar mengikuti jejaknya pindah dan menjadi bagian penting di lini pertahanan di Old Trafford. Tanda bahwa Wilcox telah menyentuh hati pemilik baru yang berpengaruh, Sir Jim Ratcliffe, dapat dilihat dari kehadirannya di rapat komite eksekutif pada bulan September. Saat itu kehadirannya di sana mengejutkan orang lain di klub, mengingat Berada dan Ashworth akhirnya bergabung dan diharapkan dapat memberikan informasi terkini tentang sepak bola pada tahap ketika masa depan manajer Erik ten Hag tidak pasti. Namun status Wilcox sedang naik daun. Jadi menurut gue memang peran dari Jason Wilcox ini sangat penting sekali di Manchester United. Ini juga terkait dengan penunjukan dari Ruben Amorim ya. Nama Ruben Amorim juga dibicarakan selama periode ketidakpastian itu. Mereka yang bertanggung jawab di United termasuk Wilcox 2 kali berbicara dengan orang yang akhirnya menggantikan Erik ten Hag. Meskipun saat itu mereka lebih menyukai kandidat lain, khususnya Thomas Tuchel yang baru saja meninggalkan Bayern Munchen dan sekarang menjadi manajer tim nasional Inggris. Wilcox adalah salah satu dari mereka yang merasa keberatan untuk merekrut Amorim dari Sporting pada saat itu. Ia mengeluarkan tantangan yang mengubah sistem menjadi 3 back selama musim panas pertama eksekutif baru, memahami perekrutan ekstensif yang akan dibutuhkan, dan juga menyoroti kelangkaan tim yang memenangkan Liga Premier dengan menggunakan formasi itu. Namun pada musim gugur berikutnya, saat Sporting terus melaju di Liga Premier Liga Portugal dan memperoleh hasil di Liga Champions, Jason Wilcox mendukung keputusan untuk menunjuk Amorim setelah memimpin evaluasi teknis United terhadap calon pengganti Ten Hag yang mengidentifikasi dia sebagai kandidat utama.
Sejak saat itu ia menjalin hubungan yang baik dengan pelatih asal Portugal, secara rutin menyaksikan sesi latihannya, dan keduanya berbicara setiap hari. Wilcox sebenarnya juga memiliki dialog yang baik ya dengan Ten Hag menjelang akhir masa jabatan pelatih asal Belanda itu. Tetapi hubungannya dengan Amorim jauh lebih kuat. Yang terpenting, Wilcox telah mengembangkan hubungan yang erat dengan bosnya, Sir Jim Ratcliffe, pemilik mayoritas United yang sangat tertarik dengan pengelolaan klub sehari-hari, telah menyukai kepribadian pria berusia 53 tahun yang ceria itu. Oke. Ya, dan mereka pun juga sering ya menyaksikan pertandingan secara bersama-sama. Oke. Ini sesuatu yang menurut gue menarik untuk diketahui bahwa kita bisa berbicara terkait dengan pemain Manchester United. Ada banyak juga yang menyoroti terkait dengan Ruben Amorim sebagai penanggung jawab teknis di atas lapangan sebagai head coach. Tapi peran dari Jason Wilcox ini juga sangat penting. Dan kalau melihat dari periode-periode sebelumnya ya, menurut gue sosok seperti Jason Wilcox ini mungkin dibutuhkan di Manchester United saat ini. Memiliki orang-orang yang memiliki posisi di luar posisi teknis langsung di atas lapangan yang selama ini sering dijadikan pusat perhatian. Maksud gue adalah manajer atau head coach. Selama ini, setelah kepergian Sir Alex Ferguson, selama beberapa periode terakhir, kita lihat ya, banyak sekali pergantian pelatih di Manchester United dengan periode yang tidak cukup panjang. Dan banyak sekali yang hanya memperhatikan terkait dengan taktik ya, kaya miskin taktik, permainan, dan lain-lain. Bahkan ya dengan mudahnya mengatakan oke, pecat pelatih. Padahal menurut gue di klub sepak bola sebesar Manchester United dan juga klub-klub lain ada banyak yang berperan terkait dengan situasi di atas lapangan. Bukan hanya beban ini pada manajer atau head coach. Peran manajemen, direktur, sporting director, football director, atau posisi-posisi lain termasuk juga kepala perekrutan mungkin ya. Hal-hal seperti itu ini sangat berkaitan satu dan yang lain. Dan posisi football director ini merupakan salah satu yang vital dalam sistem organisasi di klub sepak bola modern. Seperti di Manchester United juga. Sehingga posisi dari Jason Wilcox ini sangat krusial sekali. Dan melihat dari kompetensi dan juga kemampuan Jason Wilcox untuk bisa mendatangkan pemain-pemain baru ya. Karena dia juga sangat berpengaruh menurut gue di bursa transfer, pergerakannya pun juga sangat penting. Ini menjadi salah satu yang salah satu yang vital juga ya di perekrutan Manchester United, bukan hanya merekrut tapi juga melepas pemain. Semenjak penunjukannya sebagai Director of Football, Jason Wilcox telah memimpin Manchester United di bisnis transfer dan berada di belakang pergerakan Cunha dan juga Mbeumo. Dia dibantu oleh Matt Hargreaves dan juga Christopher Vivell. Tapi keputusan finalnya dibikin atau dibuat antara Wilcox, Omar Berada, dan juga Ruben Amorim. Dengan ada sedikit partisipasi dari Sir Jim Ratcliffe. Jadi memang Jason Wilcox ini sangat penting sekali pergerakannya di Manchester United. Dan ya apakah seperti biasa nih, apakah langsung bisa dijudge dengan perekrutan di musim panas atau seperti apa? Menurut gue ini juga masih membutuhkan waktu. Karena Manchester United menurut gue butuh lebih dari satu jendela bursa transfer ya untuk bisa membalikkan keadaan. Semoga ya dengan adanya Jason Wilcox ini, maka Manchester United ini bisa, menurut gue ya, bisa bergerak dari komersial klub menjadi klub sepak bola yang sesungguhnya. Karena nampaknya komponen-komponen ini mulai datang satu-satu nih. Komponen-komponen dari sebuah klub sepak bola. Setelah sebelumnya menurut gue, klub ini dijalankan seperti klub komersial daripada klub sepak bola. Kita lihat ya, mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.